Hai fan Nopek yang tidak objektif, saya kembali untuk menanggapi statement idola Anda yaitu Nopek. Dia berkata tidak ingin menolong orang lagi karena dia mengibaratkan orang yang ditolong adalah orang yang sedang tenggelam, lalu dia menolong dan dia yang disalahkan. Tidak bro, konteksnya kamu salah. Karena dalam konteks ini kamu yang mendorong orang itu ke kali, lalu mungkin engkau berpura-pura menyelamatkan, lalu engkau disalahkan. Dan itu benar karena runtutannya kamu mendorong dulu orang itu ke sungai, lalu kamu seolah-olah menjadi pahlawan menolongnya dengan kamu mengatakan ke warga, ke rakyat bahwa kamu menolong orang yang sedang tenggelam. Tidak, contoh ini tentang Kulot Channel. Kenapa aku bisa bicara begini? Karena kamu yang memulai, karena kamu telah menjatuhkan mental Pak Kulot dan beserta istri yang terdampak. Karena apa? Kalau memang itu sebuah gimmick, ayo Darwan, apakah kamu membriefing terlebih dahulu? Apakah kamu berkoordinasi dulu di grup YouTuber Kenongorejo? Karena apa? Kalau memang itu gimmick dan itu sudah berkoordinasi, tidak mungkin sampai Mbak Rin sakit seperti itu. Saya percaya itu sebuah kesengajaan, spontanitas, bahwa kamu punya unek-unek itu dan kamu cerdas. Ketika itu berdampak negatif, kamu akan beralasan itu adalah sebuah gimmick. Tapi nyatanya apa? Itu terkena mental Pak Kulot dan beserta istrinya. Lalu seolah-olah kamu mendapat kabar bahwa mereka berdua sakit. Kamu mengatakan di kamera yang bahwa banyak fan-fanmu yang masih belum objektif, fan-fan fanatik, fan-fan yang tidak bisa membuka mata hati nuraninya, yang selalu mendewakan idolanya, tidak bisa salah, tidak mau salah, tidak bisa disalahkan, yang menganggap benar bahwa itu sesuatu yang wajar, dan itu ada fan-fan yang harus bertobat. Hei, ini masalah nyawa bung. Coba kalau Mbak Rin sakitnya parah, sudah tua, sakitnya itu bisa merenggut nyawa, apakah kamu mau bertanggung jawab dengan alasan ini gimmick, ini konten, terus kamu menyalahkan orang yang menyalahkan kamu? Aku ini sudah menolong loh, aku sudah menolong Pak Kulot yang sedang terpuruk. Hei, andai kata kamu tidak melakukan blunder itu, ya semua itu tidak akan terjadi. Kalaupun kamu menolong, itu ada hal yang wajar, you know, berpikir, logikanya dipakai. Jangan merasa superior, superstar, sehingga kamu menganggap orang yang di bawahmu itu adalah orang yang bodoh, orang yang gak bisa mikir, orang yang selalu terima diperlakukan apa adanya oleh seorang yang berduit, yang popularitasnya tinggi. Tidak bro, kami juga manusia, kami punya akal, budi, kami juga mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai manusia. Bukan hanya kamu saja yang merasa sudah berada di nasional sehingga kamu lupa daratan, kamu lupa asal usulmu. Kamu dulu di desa juga banyak temannya. Saat ini pun kamu juga masih butuh teman. Karena apa? Kamu tua nanti pun kamu pasti juga pulang ke desa kan, menikmati masa tua. Janganlah seperti itu sama orang kampung. Kamu merasa superior, punya uang, kamu merasa hidup di desa pun gak apa-apa. Itu terserah, yang penting kamu harus tanggung jawab dengan perkataanmu yang mewujudkan kampung YouTuber. Jangan sampai itu hanya menjadi pencitraanmu di media supaya kamu menjadi orang yang mulia, tapi kenyataannya apa? Orang baru merangkak aja sudah diserekel begitu, sudah di stop untuk berkembang. Kenapa? Harusnya kamu kalau memang itu sesuatu yang dari hati, kamu totalitas, kamu bahkan setiap pulang menyempatkanlah dari YouTuber yang paling piye, anakan bayi, ya kamu bantu dengan cara apa? Ya kamu berkolaborasi. Kalau misal 2 minggu sekali dijadwal ini jatahnya misal si Kulot, nanti bulan depannya lagi si Koret, kan banyak itu. Kalau memang kamu tujuanmu seperti itu asli, ya harusnya kamu seperti itu, nggak malah membatasi jangan memakai nama saya, jangan concong saya,
sedangkan kamu tidak ingat bagaimana dulu awal kamu merintis menconcongi orang sembarangan. Lihatlah itu, koreksi diri, introspeksi diri. Jangan sampai kamu maunya hanya memanfaatkan orang, tapi dimanfaatkan orang kamu nggak mau. Apa itu? Dulu kecil memanfaatkan orang, sekarang sudah besar menolong orang, tidak totalitas, tapi ngomong di media kamu seolah-olah mulia, membuat sekampung youtuber, tapi itu hanya gimmick berarti ya. Janganlah Nobek begitu ya, tobat ya untuk fan Nobek. Lihat ini, dari kisah ini kalian harus objektif, siapa yang salah, siapa yang harus dibenarkan. Kembali lagi di kasus Mbak Rin dan Kulot Channel ngedrop istilahnya ya teman-teman, itu ya gara-gara ini dibuat konten dipisu-pisu gitu. Siapa orang tua yang nggak kena mental? Ibaratkan Anda jadi Kulot Channel dan istri Mbak Rin itu, bagaimana perasaan Anda disebut-sebut ya tidak secara gamblang, tapi kan pasti merasa. Apalagi Pak Kulot juga sudah menyatakan bahwa dia selalu merasa karena yang paling tua, yang paling paling baperan gitu. Dia kena mental itu sampai sakit Mbak Rin seminggu itu. Terus dia datang seolah-olah merasa pahlawan, weh ini menyelamatkan, terus bilang menyelamatkan. Jangan bro, tidak baik itu sudah tua. Ini bukan masalah tentang gimmick konten popularitas lagi, itu tentang nyawa. Kalau nggak kuat bisa jatuh, gimana apa mau tanggung jawab? Terus beralasan ini semua karena konten gimmick loh. Kalaupun gimmick konten kalau keterlaluan, masa nggak boleh disalahin, masa nggak merasa bersalah kalau memang bercandanya kebangetan. Lihat tuh sampai efek kesehatan tuh efek yang nyata loh, berarti nggak dibuat-buat loh. Masa ini harus dibiarkan, nggak dikoreksi, nggak dikritik, nggak mau dikritik, dan para fan ini nggak mau tetap memujanya, tetap menganggap ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang benar. Janganlah, kalau kamu sayang harusnya seperti saya ini, nyatakanlah apa yang harus dirubah, nyatakanlah apa yang salah, supaya idola kita tetap di atas, tidak tenggelam karena kesalahannya. Karena apa? Ya mungkin saat ini dia di atas dan merasa tidak bisa di bawah. Janganlah, nanti takutnya suatu saat kan roda berputar ya, seperti dia dulu di bawah sekarang di atas. Siapa tahu besok dia di bawah lagi. Jangan sampai ketika dia di bawah dia sudah tidak punya teman yang dia kagum-kagumi, yang di Jakarta itu sedang mungkin punya kesibukan lain, sudah punya kejayaannya masing-masing dan tidak melibatkannya dia lagi. Apa dia nanti nggak menyesal ketika pulang di kampung dia sudah menjadi orang yang biasa lagi, sedangkan teman-temannya sudah sakit hati semua? Apakah itu baik untuknya? Apakah itu nanti bisa terbayangkan betapa stresnya dia, betapa menyesalnya dia karena saat ini merasa di atas awan dan tidak bisa dibilangin untuk berubah. Setidaknya minimal sadar, oh ya aku begini, tak introspeksi, tidak ulangi lagi. Lah ini enggak malah menantang netizen untuk menyerangnya lah. Dia mengakui bahwa harus nggak kena mental, tapi kenapa dia ngamuk-ngamuk, kenapa dia saya miso-miso? Berarti kan menandakan memang ini omongannya kan berbanding terbalik dari kenyataan. Contoh tidak kena mental, ternyata kena mental. Itu tanda kena mental teman-teman, bahwa dia ngedem-dem kena malah miso-miso, ngamuk-ngamuk, budrak itu tanda kena mental bro. Terus dia bilang menciptakan kampung youtuber ya intinya, tapi apa kenyataannya? YouTube masih merangkak, mulai banyak aja sudah di stop, udah nggak terima kalau teman-temannya itu sudah 20 up ke atas viewernya. Terus dia beralasan karena viewernya dia berkurang karena itu semua. Loh itu memang konsekuensi bro. Kalau memang tujuanmu mulia ya udah, anggap aja itu rezeki teman-teman. Kan kamu juga punya rezeki yang lain dari yang lain. Masa kurang atau iri karena kesuksesan teman-teman yang baru merintis sudah punya viewer segitu, sedangkan kamu dulu harus melakukan kerja keras yang lebih-lebih, sehingga kamu merasa nggak terima kalau
teman-teman bisa maju dengan mudahnya karena pertolonganmu. Jangan gitu ya, harusnya bersyukur tujuanmu tercapai, dan ini semua juga kamu jadi jembatan dari yang Gusti Allah untuk menolong teman-temanmu. Itu pun juga untuk teman-temanmu tidak ada efek negatifnya di kamu, malah kamu harusnya bersyukur bisa menolong orang sekampung, bisa perekonomiannya naik, kan gitu tujuanmu dulu. Katanya kamu punya anggota tim yang dari teman-temanmu supaya teman-temanmu tidak ada yang nganggur. Tapi apa, kamu lihat sendiri kan teman-teman, semua terkadang tuh kayak pencitraan gitu. Dari roadman aja kamu ngerekrut Tovaveno yang notabene orang luar, dan mungkin juga dari segi perekonomian pun juga sebenarnya sudah cukup lah untuk menghidupi dirinya sendiri. Tapi sedangkan teman-teman banyak yang nganggur, apa nggak bisa gitu mencomot satu untuk kamu jadikan teman di Jakarta, kan biar sesuai apa yang kamu katakan. Dan janganlah kamu bilang menstop, bahkan kamu mendeklarasikan di konten bahwa kamu menstop ingin menolong orang. Janganlah, kamu diciptakan untuk jadi tangan kanan Gusti Allah, jadi perantara penolong dari Gusti Allah dari orang yang memohon pertolongan kepadanya. Jadi nggak mungkin kan Gusti Allah turun tangan langsung celing gitu, kiamat nanti kalau Tuhan datang. Jadi kamu diciptakan untuk jadi penolong. Semisal saya berdoa, Tuhan tolong aku ini, terus kamu datang dan kamu menolongnya, itu membuat orang untuk bersyukur kepada Allah, dan kamu akan jadi berkahnya sendiri, kamu jadi barokah kepada kehidupanmu di masyarakat. Janganlah kamu egois untuk tidak mau menolong orang lagi. Selagi bisa, tolonglah dengan totalitas dan tulus, tidak punya teteng aling-aling. Menolong yang menolong aja, yang ikhlas, jangan sampai menyesal telah menolong seseorang, karena nantinya pertolongan itu juga datang kepadamu di saat kamu membutuhkan pertolongan. Jadi seperti itu ya. Untuk fan-fan yang menyerang saya, terserah, tolong lihat apa yang saya sampaikan, jangan melihat siapa saya buka topeng ini iko kodok ini pli-kipli, ya terserah Anda ya. Penting saya menjelaskan apa yang baik, apa yang benar. Ini wujud sayang saya kepada Nopek, supaya Nopek kembali ke jalannya, menjadi seorang yang rendah hati, yang santun, yang enggih gitu, nggak hanya di artis-artis Jakarta dia seperti itu. Lihatlah di konten-konten waktu dia kolaborasi, dia sungkem gitu. Tapi kalau sama orang yang di bawahnya dia, wah gewalak kayak setan, kayak harimau kelaparan, hau semua miso dibudrek-budrek. Ya Tuhan, ya tenlah ekspresi Makse, ekspresi Sairo yang melihat dia waktu konten itu kayak yang asli itu tatapannya pengen iya jongono itu salah, tapi ya gak bisa, mungkin ada rasa segan ya. Mungkin dia memandang bahwa ini yang punya uang, ini yang ngasih aku, jadi nggak bisa untuk bilangin tuh nggak bisa, mungkin nggak berani juga. Jadi ya aku mohon ya, marilah kita sama-sama teman-teman, teruntuk teman-teman yang sudah mungkin terwakilkan, ya bantulah melawan fan Novek yang masih fanatik ini di kolom komentar. Karena jujur saya kena mental, saya dihina-hina, saya dikata-katanya nggak apa-apa. Yang penting saya merasa tujuan mulia ini memang nggak semulus sehalus yang saya pikirkan, karena pasti ada yang menghadang, karena mungkin banyak orang yang masih buta hati nuraninya. Jadi tolong untuk teman-teman yang sudah bertobat, yang objektif, kiranya membantu saya melawan fan Nopek yang menghujat saya di kolom komentar, biar saya semangat untuk terus menerobos kesombongan idola kita supaya runtuh dan kembali ke jalan yang benar. Oke, itu saja. See you next time teman-teman Nopek Novian.